Di sini saya sudah fokus ke bagian halaman daftar isi karena hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian cara membuat dokumen skripsi full dalam satu file. Di bagian daftar isi akan terlihat jelas sekali daftar-daftar apa saja yang ada di dalam skripsi kalian. Di sini ada kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Lalu ada bab-bab. Nah, secara sekilas antar bab ini itu akan terus nyambung. Misalnya, bab 1 pendahuluan berakhir di halaman 9. Dan itu udah halaman terakhirnya dari bab 1. Maka selanjutnya bab 10 otomatis ada di halaman 10. Ya kan? Tapi tahukah kalian bahwa format penomoran antar bab itu berbeda? Untuk halaman judul bab, misalnya bab 1 pendahuluan. Nah, di halaman bab 1 pendahuluan itu penomorannya ada di tengah bawah. Dan di halaman-halaman selanjutnya itu berada di kanan atas. Itu penomoran skripsi. Maka biasanya kita lebih suka memisahkan antara bab 1, bab 2, bab 3 karena lebih gampang editnya. Ya, memang lebih gampang editnya, tapi akan memerlukan banyak file. Jadi kita akan membuat skripsi dalam satu file saja, dokumen lengkap dari cover sampai daftar pustaka, sampai lampiran-lampiran kalau ada lampiran-lampiran. Pembagiannya adalah di sini kalian bisa lihat halaman. Jika halaman dengan penomoran yang sama dan dengan format yang sama, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu penomorannya ada di bawah, di tengah, dan semuanya sama. Baik kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu sama. Penomorannya sama dan formatnya sama. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa keempat lembar ini itu berada di section yang sama. Bagaimana dengan cover? Cover sudah jelas tidak ada penomoran. Berarti cover yang pertama itu sudah jelas dia berada di section sendiri. Lalu cover kedua itu harusnya sih masuk ke lembar I. Tapi ini di sini tidak dimasukkan. Ada cover 2, ada lembar pengesahan dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam penomoran ini. Jadi, cover kedua dan lembar-lembar pengesahan itu berada di section yang sama dengan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Berarti kita sudah punya 2 section. 1 section untuk cover, 2 section untuk menyimpan yang di awal-awal ini. Lalu, antar bab memang penomorannya berlanjut, tetapi formatnya berbeda-beda. Kalau kita tidak bedakan sectionnya antara bab 1 dengan bab 2, maka di bab 2 kita tidak bisa mengatur penomoran judul bab di bawah, tengah, dan sisanya di kanan atas, karena mereka satu section. Oleh karena itu, antar bab itu punya section yang berbeda-beda. Berarti kita sudah punya berapa section? Ini adalah section berikutnya, berarti section ketiga, section keempat, section kelima, section keenam, section ketujuh, dan section ke-8. Karena ini beda. Lihat antara 98 dengan 8 ini beda penomoran, berarti dia berbeda section. Yang di bawah sini, kalau kalian mau buat section baru boleh. Berarti kita ada 8 section di dalam satu skripsi. Kita langsung coba. Jadi di sini saya akan atur sesuai dengan format yang digunakan oleh WD. Ingat, tadi kita punya cover sebagai section pertama. Berarti di sini cover. Ingat cover kalian ya. Cover section pertama. Lalu ada cover kedua. Berarti waktu kalian bikin cover, kalian bikinlah dia di section pertama. Kalian ketik covernya sampai selesai. Nah, kalau di kasus kalian tinggal copy paste yang kemarin sudah kalian buat. Selanjutnya kita break dia untuk cover halaman yang kedua.
antara cover halaman kedua dengan lembar-lembar pengesahan itu berada di section yang sama. Berarti kita tinggal break saja. Control Enter, lembar pembimbing, lalu kita break lagi adalah lembar pengesahan majelis penguji, lalu kita break lagi lembar pengesahan dekan. Di sini sudah ada 5 dokumen dan 2 section. Kita bisa lihat cover ada di section 1 dan cover halaman kedua ada di section 2 dan yang lainnya juga berada di section kedua. Selanjutnya, setelah lembar pengesahan dekan, kita ada yang namanya kata pengantar. Kata pengantar masih satu section dengan lembar pengesahan ini karena penomorannya masih sama. Maka kita cukup break saja untuk kata pengantar, lalu isi kata pengantarnya, lalu break lagi untuk daftar isi, lalu break lagi untuk daftar gambar, dan break lagi untuk daftar tabel. Kita lihat apakah sudah oke. Berarti sampai daftar tabel kita sudah harus mengganti section untuk masuk ke area bab 1. Nah, di area bab 1 kita langsung break ke section breaks yang next page. Jadi ingat, kita sudah punya 3 section. Kita cek apakah ini udah benar 3 section. Benar. Jadi ini bab 1. Lalu kalian masukkan, saya coba pakai ini aja deh. Saya copy paste bab 1 di sini. Ini anggap adalah skripsi WD, meskipun dokumennya bukan. Ini bab 1. Selesai, ketik sampai selesai. Selanjutnya kita mau masuk ke bab 2, maka kita harus break lagi dia ke next page untuk bab 2. Jadi kita masukkan bab 2. Sampai sini saja. Cek sectionnya ada 4. Oke, 4. Lalu kita masuk ke bab 3. Berarti kita break lagi bab 3, masukkan bab 3. Nah, anggaplah ini sudah selesai di bab terakhir. Yang jelas, cover itu section pertama, lalu cover kedua, dan halaman-halaman pengesahan serta daftar-daftar isi dan juga kata pengantar itu berada di section kedua. Kan harus ngecek lembar pembimbing, lembar pengesahan majelis, lembar dekan, kata pengantar, daftar isi itu berada di section yang sama. Selanjutnya bab 1 harus berada di section yang berbeda lagi. Ini udah section ketiga. Bab 1 section ketiga, bab 2 sudah berpindah ke section 4, dan yang terakhir ada bab 3 di section yang kelima.